kita gunakan energi itu untuk hal-hal yang lebih produktif, yang Oke, assalamualaikum. Kita lanjut ke part 2 dengan judul yang beda ya. Yang tadi sudah, semoga bermanfaat obrolan kita sore ini. Dan sekarang kita lanjut ke part 2 lagi. Oke Pak De, halo, assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mau lanjutin pertanyaan yang kemarin ya. Yang kemarin kita bikin, nah sekarang beda lagi pertanyaan. Silakan Pak De, perkenalkan diri dulu biar lebih terkenal di Sinar Channel 99 gitu. Oke, terima kasih. Selamat datang di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman pioner dimanapun Anda berada beserta keluarga selalu sehat dan dimudahkan dalam semua urusan, dimudahkan, dilimpahkan rezeki yang banyak dan berkah. Saya kira itu. Oke Pak De, terima kasih sudah berkenalan nih ya. Ini yang selalu bertanya mungkin nggak tahu kapan kita akan ketemu muka juga dengan Pak De. Nunggu saya pulang ke Indo ya, nanti kita bikin videonya langsung dengan orangnya. Mungkin durasinya juga nggak pendek-pendek, mungkin nggak tahu 1 jam atau 2 jam, mungkin bisa juga live streaming di YouTube ya. Nah oke Pak De, ini ada pertanyaan lagi dari salah satu teman kita pioner. Bagaimana menyikapi reality yang ada sekarang? Itu Pak De, minta penjelasannya. Oke. Wah ini agak lumayan berat dan cukup sensitif. Gak apa-apa, sensitif juga. Yang penting hasilnya kita mengingatkan teman-teman, itu aja. Ya, sebelum itu seperti biasa saya harus bikin disclaimer dulu. Iya betul Pak. Bahwa saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Posisi kita sama-sama pionir, mendapatkan informasi yang sama, punya hak yang sama, dan juga punya kewajiban yang sama. Iya betul sekali Pak De. Dalam percakapan ini saya tidak berusaha untuk menggurui atau merasa pintar dengan teman-teman, tetapi hanya sebatas mengingatkan dan memperkaya wawasan. Iya. Jadi intinya ya jangan percaya amat gitu loh. Tetapi ini sebagai masukan dalam rangka teman-teman untuk mencari informasi lebih lanjut atau sekedar input atau apa namanya ya, masukan dalam rangka teman-teman untuk mengambil keputusan mau seperti apa. Iya betul sekali. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana menyikapi realita yang ada sekarang. Iya betul. Kan sekarang lagi gonjang-ganjing nih pioner gitu kan, gara-gara kemarin open network harganya murah gitu kan, lagi gonjang-ganjing. Jadi apa ya, maksudnya banyak banget saling menyalahkan gitu loh kan, saling menyalahkan. Masih ada juga yang bertanya bahwa open minded itu belum, kita masih nunggu open minded, seperti itu loh Pak De. Ya seperti yang sudah disinggung di pembicaraan yang lalu, bahwa masih banyak teman-teman ini yang beranggapan bahwa open minded dengan open network itu beda. Terus kemudian ada open minded lokal, ada open minded global. Nah itu Pak De, benar. Nah di pembicaraan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa sudahlah, ini realita yang ada. Iya. Bahwa ya terserah mau teman-teman mau membedakan antara open network dengan open minded. Ya terserah, itu nanti persepsinya seperti apa.
Tapi dalam pemahaman saya, itu hanya sebuah istilah, sebuah kata yang maknanya sama. Iya. Kalau open minded, kalau open network itu adalah jaringan dibuka. Tapi kalau open minded, jaringan utama dibuka. Iya, Gitu. betul. Itu dari epistemologi bahasa. Tetapi esensinya ya sama kita apa namanya? Ini yang lebih mudah itu bahasa Sunda. Apa bedanya kejo dengan sangu? Iya, betul. Iya kan? Iya. Ini nasi juga. Iya. Nah kalau sekarang open network yang semuanya sudah dibuka, Iya. kita diberikan kebebasan untuk melakukan apapun. Lantas itu dianggap belum open minded. Iya, Dan banyak. lantas kapan open minded itu ada? Ya itu, disitulah pioner masih Nah, gitu masih loh. beranggapan open minded itu belum dibuka, masih nunggu dan nunggu gitu loh. Nah itulah makanya kita sudahi polemik itu. Terlepas itu benar atau tidak, dua istilah tadi. Tetapi realita yang ada, yang Iya. harus kita hadapi dan kita terima, Iya. seperti sekarang ini. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita menerima kenyataan seperti ini. Ini adalah realita yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dirubah, tidak bisa disalahkan. Iya. Gitu. Ya Anda juga tidak salah punya persepsi seperti itu, karena itu hak kita. Iya. Anda sebagai viewer untuk berpersepsi bahwa ini belum open minded, ini belum open network, ini belum dibuka. Gitu. Entah apa yang mau masih ditutup, ya kita nggak tahu. Yang jelas yang ditutup adalah informasi-informasi yang belum di-share. Iya. Karena informasi yang di-share itu informasi yang betul-betul sudah valid, sudah berdasarkan apa namanya, tidak mungkin akan ada perubahan informasi. Iya. Makanya Kortin tidak pernah meralat informasi. Dan Kortin tidak pernah menjabarkan informasi itu secara detail. Iya. Nah ini hal seperti ini, kalau menurut pemahaman saya, inilah yang namanya seleksi alam. Iya. Gitu. Bagi teman-teman yang mau memahami dan mau belajar, maka ini menjadikan sebuah tantangan, ini menjadikan sebuah tahapan atau etape untuk kita menuju ke keberhasilan. Tapi bagi orang-orang yang sudah terlanjur kecewa karena harapannya begitu tinggi, ekspektasi terlalu begitu tinggi, kemudian menghadapi realita yang ada, kemudian skeptis, kemudian jealous, kemudian apalah namanya. Tapi saran saya, ayo kita sama-sama untuk berlaku bijak dan cerdas. Iya. Tidak ada gunanya teman-teman berpolemik, mempertahankan pendapat masing-masing yang belum tentu benar. Iya, setuju. Gitu. Berilah ruang dan waktu yang lain untuk punya keinginan, punya pendapat, punya persepsi. Gitu loh. Pas juga tidak ada hubungannya dengan Anda. Misalnya saya ngoceh kayak begini tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. It's okay. Anda juga nggak masalah. Gitu loh. Iya. Ini hanya sebuah ajakan, sebuah apa ya, masukan untuk kita supaya tidak terjadi korban berikutnya. Iya. Gitu loh. Atau Anda menjadi korban untuk yang kesekian kali. Iya. Kalau jelas-jelas Kortin tidak pernah menginstruksikan kita untuk mengeluarkan uang serupiah pun. Iya, betul sekali Pak De. Ya, tidak pernah menganjurkan untuk kopdar seperti itu. Kenapa? Karena ini digital, gitu. Iya. Anda kopdar bisa lakukan dengan Zoom. Iya. Lebih mudah, lebih praktis. Iya. Nah, kalau kita berada di posisi di dunia digital, kemudian kita berperilakunya masih offline,
Ya kan seperti ini jadinya. Gitu. Betul sekali, betul. Jadi ayo sudah, kita nggak perlu harus berpolemik menyalahkan si A karena dia punya begini, si B begini, si C begini. Ya sudah, biarkan saja. Gitu loh. Jadi tidak perlu saling maki, saling bully, saling segala macam. Gitu. Betul sekali, Pak De. Apa yang kita anggap salah juga belum tentu salah, dan apa yang kita pikir benar juga belum tentu benar. Iya, setuju banget, Pak De. Gitu loh. Jadi dia hanya membuang-buang energi gitu loh. Iya. Lebih baik kita gunakan energi itu untuk hal-hal yang lebih produktif, yang bermanfaat, kemaslahatan di keluarga dan orang banyak, daripada kita maki-maki hanya melampiaskan kekecewaan pendapat orang lain tidak sesuai dengan pendapat kita. Kemudian kita memaki-maki, kita terus melontarkan kata-kata yang kurang pas, saling bully, saling maki-maki yang tidak seharusnya terjadi. Iya. Bahwa itu juga tidak berpengaruh apapun. Sekarang kalau misalnya saya maki-maki Mbak Sinar karena Mbak Sinar berbeda pikiran dengan saya, apakah dengan saya memaki-maki Mbak Sinar terus kemudian saya menjadi hebat? Enggak. Ya kan? Gitu loh. Terus apakah dengan saya memaki-maki Mbak Sinar kemudian Mbak Sinar akan kemudian senang dengan saya? Belum tentu kan gitu, belum tentu. Kalau yang kita lakukan hanya memproduksi dan membuat pemusuhan, dan lantas untuk apa kita hidup? Iya, betul sekali, Pak. Gitu loh. Jadi ayo kita sikapi ini dengan bijak. Bagi teman-teman yang selama ini berekspektasi tinggi terus kemudian merasa kecewa, wajar, itu manusiawi, semua orang juga akan mengalami hal yang sama, karena masalah tetap akan menjadi masalah. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapi ketika masalah itu ada. Iya, betul sekali. Yang itu mau dia apa-apa itu, kalian mau saling berantem, saling bunuh pun, tetap masalahnya akan ada. Dan justru mengkreasi masalah baru. Iya. Yang menjadi tolak ukur bukan berapa besar masalah yang ada, tetapi bagaimana kita menyikapi masalah ketika itu ada. Iya. Masalah itu ada. Anda menyalahkan siapa? Menyalahkan si A, si B, si C, gara-gara si ini, gara-gara gitu. Artinya ketika Anda terbawa oleh si A, bukan gara-gara si A juga punya keinginan. Iya. Hanya Anda aja yang waktu itu dapat apa ditelan bulat-bulat, itu aja. Iya, betul sekali. Nah inilah bagaimana kita menyikapi, yaitu seperti itu. Ayo kita sikapi dengan arif dan bijak. Iya. Bahwa semua keinginan, semua kemauan kita itu tidak selalu mendapatkan persis. Realitanya itu tidak persis seperti apa yang kita inginkan. Kadang-kadang bertolak belakang, menyakitkan. Nah itulah dinamika hidup. Iya. Dan itu berlaku untuk semua aspek kehidupan. Anda mengerjakan apapun, Anda bisnis apapun. Halo Pak De, maaf ini ada kesalahan teknik tadi, kamera memorinya. Memorinya habis tadi. Tapi jelas kok suara Pak De ke sini. Suaraku kecil apa? Oh enggak, udah. Maaf tadi ada kesalahan. Oke Pak De, lanjut mungkin sebentar lagi ya, karena di sini udah mau buka puasa. Lanjut yang tadi Pak De nyampe mana ngomongnya. Oke, ini ya ayo kita sama-sama belajar untuk mengendalikan diri. Iya. Bahwa keberhasilan dalam semua bidang itu masalah teknik, masalah teknis itu hanya berperan 25%. Iya, betul sekali. Bahkan ada yang bilang bahwa kemampuan teknis itu hanya berperan untuk keberhasilan seseorang dalam dunia apapun, itu hanya 15%. Nah sisanya 75-85% itu adalah non teknis. Nah salah satunya
bagaimana kita menyikapi masalah yang timbul. Iya. Itu yang soal ukurnya di situ. Kedua, itu kaitannya dengan manajemen diri. Iya. Gitu. Nah, ketika kita belum selesai dengan diri kita, apapun masalah yang muncul pasti akan mencari kambing hitam dan akan amuk-amukan seperti itu. Padahal kita hidup bisa berkembang karena ada masalah. Iya. Gitu. Ketika kita tidak ada masalah, atas hidup ini apa yang mau kita urus? Iya, betul sekali Pak De. Hidup itu mau ngapain kalau kita nggak punya masalah? Jadi apapun yang kita lakukan ketika masalah itu ada, ya kembali lagi kepada bagaimana menyikapi keadaan situasi sekarang. Itu tadi, ayo kita sama-sama cooling down, mundur satu langkah untuk melihat supaya kita bisa mendapat perspektif yang lebih positif. Iya, betul sekali Jangan Pak De. maju, tapi ada kalanya kita harus mundur beberapa langkah untuk melihat situasi, mendinginkan emosi kita, mendinginkan rasa kecewa, mendinginkan rasa kesal kita. Terus kemudian sebelum jempol ini menulis atau pipi ini mengucapkan sesuatu, ketika itu kita akan mengomentari pendapat orang lain, ayo kita sama-sama belajar untuk berpikir dulu baru ngomong atau baru jempol bergerak. Jangan sampai jempol dulu bergerak setelah dikirim, ternyata menjadi persoalan baru. Persoalan yang ada aja belum selesai, karena kita dipupuk oleh rasa kecewa dan amarah, atau pipi ini mengucapkan sesuatu, ketika itu kita akan mengomentari pendapat orang lain, ayo kita sama-sama belajar untuk berpikir dulu baru ngomong atau baru jempol bergerak. Jangan sampai jempol dulu bergerak setelah dikirim, ternyata menjadi persoalan baru. Persoalan yang ada aja belum selesai, karena kita dipupuk oleh rasa kecewa dan amarah tadi, akhirnya muncul masalah-masalah baru. Kan? Iya, betul sekali Pak. Ya ayo kita sama-sama. Aku ngomong kayak begini juga bukan berarti aku orang yang sempurna bisa menilai. Saya juga punya marah, punya kecewa, dan sering juga marah-marah, sering menyendiri, nggak mau ngomong dan sebagainya gitu. Manusiawi lah kalau kayak gitu Pak De. Ya, tetapi saya selalu ingat, oh ini masalah. Ketika masalah emosi itu muncul, saya tidak membuka mulut, tapi saya duduk. Kalau saya berdiri, saya duduk. Untuk melihat apakah perlu saya ngomong, apakah perlu saya membuka mulut, apakah perlu saya merespon, atau saya tunda dulu supaya saya bisa mendapatkan perspektif atau mendapatkan sebuah respon yang lebih bijak, yang walaupun untuk itu memang tidak semudah seperti saya ngomong. Iya, betul itu sekali. Butuh latihan itu, pembiasaan, dan butuh komitmen yang tinggi. Betul. Jadi saya kira itu benar apa yang bisa kita sampaikan di bulan kali ini. Sekali lagi bahwa saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman, saya lebih hebat dari teman-teman semua, sama sekali tidak. Jika memang ini ada manfaatnya, ya silahkan digunakan. Ketika memang ini tidak, ya skip saja. Iya, betul Pak De. Oke Pak De, terima kasih atas penjelasan hari ini, sore ini. Berhubung waktu di sini udah 6:30, mau menjelang buka puasa,
Terima kasih banyak atas penjelasan-penjelasan. Semoga penjelasan apa yang Pak Ade paparkan di channel ini semoga bermanfaat. Kita mengajak teman-teman berpikir positif lah, berpikir positif dan logika aja dulu gitu kan. Kita sabar, kita nanti ada saatnya kita panen untuk dari Pineapple sendiri. Oke Pak Ade, kita tutup ya. Semoga Pak Ade selamat menjelang buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu ya penjelasan dari Pak Ade, semoga bermanfaat. Di sini saya buka puasa, di sini 6:30 ya. Oke, jangan lupa di komen dan subscribe. Jika bermanfaat video ini silahkan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.